Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dewan Juri dan peserta lomba baca kitab kuning yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai, serta hadirin sekalian yang mengikuti acara ini secara langsung maupun virtual yang saya banggakan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti acara ini di tengah situasi dan suasana pandemi. Semoga niat dan rangkaian kegiatan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang kita lakukan semua ini adalah sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan semua kita ketahui ilmu merupakan salah satu faktor utama yang akan mengangkat derajat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kehebatan manusia bukan karena kedudukan, bukan karena harta atau keturunan bangsawan, melainkan karena iman dan ilmu yang akan menghasilkan amal soleh. Kedudukan, kekuasaan di tangan orang beriman dan berilmu akan menjadi sarana pelindung rakyat dan penegak keadilan. Kekayaan di tangan orang yang beriman dan berilmu akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sementara orang yang ingkar dan pandir akan menjadikan kekuasaan sebagai alat menindas orang lain. Dan kekayaan dijadikan sarana untuk pamer kemewahan. Na'udzubillah min dzalik. Bencana pandemi yang kita alami saat ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Di samping memperkuat spiritualitas untuk menjaga imunitas tubuh dan pikiran, berbagai tantangan yang akan kita hadapi di masa depan tentu saja lebih kompleks dan membutuhkan ilmu dan iman yang lebih kokoh. Untuk itu kita perlu mempersiapkan generasi muda sekarang dengan bekal ilmu dan dasar iman yang kita akan banggakan kelak biidznillah. Sekarang bagaimana caranya kita memupuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan? Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam bait-bait syairnya dia katakan, "Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah." فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. Ilmu bagaikan hewan buruan dan pena serta tulisan adalah ibarat tali pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Adalah tindakan yang bodoh ketika berburu rusa. Kemudian setelah rusa itu berhasil ditangkap, kamu biarkan saja dia tanpa diikat di tempat keramaian. Kita harus mengikat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan budaya menulis dan membaca, atau yang sekarang dikenal sebagai gerakan literasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu Allah yang pertama kali melalui malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan untuk membaca Iqra, membaca dengan nama Allah yang menciptakan alam semesta. Sumber bacaan kita sangat luas, seluas kehidupan di alam semesta, dan semua tercatat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban Islam dibangun dengan prinsip gerakan literasi, yakni membaca, menulis, mendengar, menyimak, mendiskusikan, meneliti, menguji di lapangan, dan menuliskan kembali hasil pengujian dan pembahasan
Dengan demikian, ilmu pengetahuan berkembang secara objektif dan konstruktif dari aspek substansi, ontologi, metode, epistemologi, dan manfaat penerapan aksiologi selalu diperbaharui. Partai Keadilan Sejahtera mencoba memberikan kontribusi kecil dengan melestarikan budaya baca kitab kuning, suatu istilah untuk menggambarkan warisan ilmu pengetahuan klasik, At-Turathul Islami. Lomba ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Alhamdulillah, sudah berjalan sampai tahun 2020. Di mana di tahun 2016 diikuti oleh 1.000 peserta dari 14 provinsi. Dan terus berkembang pada tahun 2017 diikuti 1.994 peserta dan dari 16 provinsi. Tahun 2018 diikuti oleh 802 peserta dari 12 provinsi dan tahun 2020 diikuti oleh 1.774 dari 21 provinsi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Fraksi PKS tadi. Menurut rekap sementara dari panitia lomba, 1.774 peserta itu tadi sudah dijelaskan berasal dari 216 kabupaten kota. Mereka adalah pelajar dari 635 pesantren. Alhamdulillah, ini adalah gerakan literasi nasional yang amat membanggakan di masa pandemi karena membuktikan semangat belajar para santri tidak pernah padam. Semoga di antara peserta yang hadir dan mengikuti acara ini nanti akan lahir para cendekiawan, para ulama yang besar atau ulama besar di bidangnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah wujudkan. Sebagai apresiasi, panitia telah menyediakan hadiah total sekitar 752.220.000. Alhamdulillah, hadiah itu tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat dan dampak yang akan diterima umat Islam dan bangsa Indonesia dari lahirnya generasi muda yang mencintai ilmu pengetahuan.